Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kita akan membahas soal fisika. Nah, kali ini yang kita bahas adalah melanjutkan video yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang hukum Newton atau dinamika gerak tanpa gaya gesek. Nah, yang kali ini ada gaya geseknya. Bagi yang mau nonton video pertama, kedua, dan ketiga, tiga video sebelum ini, linknya saya cantumkan di pojok kanan atas, link playlist ya. Nah, sebagai pengantar, kita ingat dulu untuk sementara bahwa untuk mengerjakan soal-soal dinamika gerak partikel atau hukum Newton yang tingkat SMA, kita perlu tahu menggambar diagram bebas. Ya, menggambar diagram bebas. Kemarin sudah ada gaya berat, gaya tegangan tali, gaya normal, dan gaya gesek, serta arah-arahnya harus kemana ya. Kemudian, kapan harus menggunakan hukum 1 Newton atau sigma F sama dengan 0, yaitu saat benda diam atau setimbang, atau GLB atau bergerak kecepatan konstan. Kemudian hukum 2 Newton, sigma F sama dengan N kali A, itu kita menggunakannya jika benda bergerak dengan percepatan, ya, percepatan konstan, atau GLBB. Nah, di sini kita akan membahas yang ada G geseknya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gas ke soal yang nomor 1. Oh ya, sebelum kita masuk, karena di sini kita akan membahas gaya bebas, gaya gesek maksudnya. Nah, di sini ada rumus gaya gesek. Gaya gesek itu dapat dihitung dengan F sama dengan mu dikali N. Nah, gaya gesek itu ada dua. Saya tulis saja Fs ya. Itu artinya gaya gesek statis. Kemudian ada Fk, itu gaya gesek kinetis. Ya. Berarti kalau Fs ini, maka mu-nya mu S dikali N. Kinetisnya berarti mu K dikali N. Ya. Kita lanjut ke nomor 1. Sebuah balok bermasa 20 kg berada di atas lantai mendatar kasar. Kemudian balok ditarik dengan gaya sebesar F mendatar. Jika mu S sama dengan 0,6, ya ini tadi ya, koefisien gesek statis 0,6, dan mu K sama dengan 0,3, maka hitunglah gaya gesek yang dirasakan balok dan percepatan balok jika A. F-nya 100, B. F-nya 140. Yang harus kita lakukan pertama adalah membuat diagram gaya atau diagram bebasnya dulu. Ini untuk soal yang A. Nah, yang pertama itu pasti ada yang namanya gaya berat, yang arahnya selalu ke bawah. Ini W ya. Gaya berat itu kita cari dengan massa kali gravitasi. Ini massanya 20, gravitasi itu 10 meter per second kuadrat, maka berarti beratnya ini adalah 200 Newton. Nah, karena dia bersentuhan dengan bidang yang lain, maka pasti akan ada gaya normal. Nah, berapa besarnya gaya normal? Nanti kita akan cari. Karena di sini belum ada ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, karena bidangnya kasar, berarti akan ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak. Kan arah gerak ke sini ya. Arah gerak. Nah, di sini kita anggap saja dulu untuk sementara, karena di sini ada dua ya, ada mu S, ada mu K, maka kita gambar dulu di sini sebagai gaya gesek statis. Nah, karena kita belum tahu posisinya sudah pasti bergerak atau belum. Ya. Nah, di sini yang belum ada itu adalah N. Ya. Nah, di sini kan kita membayangkan bahwa benda ini akan bergerak arah horizontal, ya, arah horizontal. Maka berarti yang gaya-gaya arah vertikal ini tidak mempengaruhi. Kalau gaya-gaya di arah vertikal ini tidak mempengaruhi, maka berarti jumlah gaya yang vertikal ini totalnya harus sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0. Maka berarti karena di sini yang arah ke bawah hanya 200 Newton, totalnya berarti yang ke atas ini juga harus 200 Newton. Maka gaya normalnya ini juga 200 Newton. Oke ya. Sampai di situ. Kemudian kita cari gaya gesek statisnya ini. Gaya gesek statis itu kita cari dengan mu S dikali normal. Nah, mu S-nya itu sudah ada 0,6 kali dengan normal, gaya normalnya yaitu 200. Maka gaya gesek statisnya adalah 120 Newton. Nah, dari sini kita bisa lihat tadi arah geraknya itu horizontal ya, ingat ya. Berarti gaya yang kita pakai itu adalah yang ini dan yang ini. Ini 120 Newton.
Begitu ya, anggapannya gitu. Jadi vertikal udah kita abaikan di sini. Nah, tapi ternyata dari hasil ini 100 Newton itu lebih kecil dari gaya gesek 120 Newton. Ya. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah benda masih diam, belum bergerak. Ya. Benda masih diam. Itu artinya ya. Bukan berarti karena gaya geseknya 120 Newton, terus bendanya mundur gitu. Enggak ya. Bahaya nanti kalau misalnya kita naik motor, kita ngeremnya terlalu kuat, jadi motornya mundur. Tidak seperti itu ya. Jadi ini kita lihat dulu kondisinya bergerak atau tidak. Nah, ternyata kan gaya yang 100 Newton ini lebih kecil dari gaya gesek statisnya 120 Newton. Maka ini kita anggapannya bendanya masih diam. Nah, kalau bendanya masih diam, berarti kita akan menggunakan hukum 1 Newton. Ya, hukum 1 Newton. Yaitu sigma F sama dengan 0. Maka F-nya ini kita fokus yang arah horizontal aja ya, arah gerak. Yang searah kita anggap positif, yang berlawanan kita buat negatif. Berarti di sini 100 dikurang Fs-nya kan udah ada 420. Nah, jangan. Fs yang ini fungsinya itu hanya untuk melihat apakah sudah bergerak atau belum. Jadi di sini kita anggap saja masih belum ada. Sama dengan 0. Maka Fs-nya berarti sama dengan 100. Sebenarnya tidak usah dihitung juga sudah tahu. Karena benda ini dalam keadaan diam, maka berarti gaya yang di sini, yang arah ke kanan, totalnya harus sama dengan yang arah ke belakang. Gitu ya. Nah, berarti percepatannya berapa? Nah, karena benda diam, berarti percepatannya sama dengan 0. Nah, ini untuk pertanyaan yang A. Sekarang pertanyaan yang B. F-nya, ini posisinya F-nya saya diganti ya. Berarti ini akan sama, yaitu yang ini W, 200 Newton, 200 Newton, kemudian ini ada N, juga 200 Newton. Nah, di sini, oke, kita tulis dulu Fs, 120 Newton. Nah, kalau kita lihat kan ini ya, ternyata gaya F-nya ini lebih besar dari gaya gesek statisnya. Nah, karena ininya lebih besar dari gaya gesek statisnya, maka ini bukan lagi F gesek statis. Tapi kita ganti dengan F gesek kinetis. Kita ganti dengan FK. Nah, seperti itu. Berarti FK-nya berapa? Nah, FK-nya kita cari lagi. FK-nya sama dengan mu dikali N sama. Tapi mu-nya adalah mu yang K. Nah, berarti di sini 0,3 dikali dengan 200. Hasilnya adalah 60 Newton. Nah, ini 60 Newton. Nah, ini jawaban yang ini ya. Jawaban yang G gesek, yang untuk yang B, yang inilah jawabannya. Tadi kalau untuk yang A, jawabannya yang ini ya, yang 100 Newton, bukan yang 120 ya. Yang 100 Newton. Nah, setelah sampai sini, kemudian kita cari percepatannya. Arah gerak ke sana ya, arah gerak. Arah gerak. Nah, karena benda ini bergerak, berarti kita akan menggunakan hukum kedua Newton. Ya. Hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. F-nya yang mana ini? Tentu yang hanya horizontal saja. Berarti yang Fx, sumbu X. Yang mana aja nih sumbu X? Yaitu yang 140 sama 60. Yang searah-arah gerak, kita buat positif, 140. Yang berlawanan, kita buat negatif, 60. Masanya tadi adalah 20 kg, kita masukkan 20. A-nya tidak ada. Sehingga di sini berarti 80 ya. 80 sama dengan 20 dikali A. Maka A-nya sama dengan 80 bagi 20. 4 meter per second kuadrat. Nah, seperti itu ya.
membedakan mu S dan mu K. Kapan menggunakan mu S dan kapan menggunakan mu K. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sebuah kotak bermasa 20 kg diletakkan pada bidang miring dengan kemiringan 37 derajat terhadap bidang horizontal. Jika koefisien gesek statisnya 0,3 dan 0,5 dan kinetisnya 0,3, berarti ini mu ya. Yang ini mu S, yang ini mu K. Berapa percepatan gerak kotak? Nah, kita gambar dulu. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita gambarkan diagram gayanya atau diagram bebasnya. Pasti yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat yaitu W. Nah, W-nya ini adalah massa kali gravitasi ya. 20 kg, harus dalam kilogram ya, dikali 10 meter per second kuadrat. 10 meter per second kuadrat. Maka ini besarnya adalah 200 Newton. Nah, kemudian karena ini berada dalam sudut tertentu, ini 37 derajat ya. 37 derajat. Nah, berarti si W-nya ini harus kita uraikan ke sumbu Y dan ke sumbu X. Posisinya miring ya. Nah, ini adalah WY. WY yang besarnya itu adalah yang ini ya. WY itu besarnya adalah W cos 37. W cos 37 yang besarnya adalah 200 dikali cos 37 derajat. Nah, kemudian ke sumbu X. Nah, ini WX yang besarnya adalah W dikali sin 37. Berarti W-nya 200 ya. 200 dikali sin 37 derajat. Nah, karena bersentuhan sama bidang lain, pasti ada gaya normal. Nah, gaya normal. Berapa nih gaya normalnya? Nah, gampang. Sama seperti tadi ya. Ini berarti kan benda pasti meluncur ya. Kemungkinan akan meluncur ya. Kita belum tahu. Karena di sini ada dua koefisien gesek, maka kita belum tahu. Tapi kita anggap saja misalnya akan meluncur. Ini arah geraknya ya. Arah gerak. Nah, gaya normalnya ini berapa? Nah, baik lagi ya. Karena benda tadi geraknya sini, arah sumbu X, berarti kan dia tidak bergerak sama sumbu Y, sama arah Y. Berarti N dan WY ini tidak mempengaruhi sama sekali. Karena tidak mempengaruhi sama sekali, maka jumlah keduanya harus sama dengan 0. Ya, kan dia berlawanan arah ya. Harus sama dengan 0. Ini hanya ada 2 lagi, tidak ada gaya lainnya. Maka berarti si N ini besarnya pasti sama dengan WY, yaitu 200 cos 37 derajat ya. Jadi intinya adalah karena benda itu bergerak di arah sumbu X dan tidak pada arah sumbu Y, maka berarti jumlah gaya total yang arah di sumbu Y itu harus sama dengan 0. Nah, di sini kan kebetulan hanya ada 2, gaya normal ke atas, gaya berat sumbu Y itu ke bawah, sehingga jumlahnya harus sama. Supaya hasilnya totalnya sama dengan 0 gitu. Kemudian ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya ini karena di sini dikasih mu S dan mu K, berarti di sini kita anggap dulu dia sebagai Fs atau gaya gesek statis. Nah, di sini kita harus cari dulu nih untuk mengetahui dia bergerak apa enggak nih. Jangan sampai kita udah ngitung pakai kinetis tapi ternyata dia tidak bergerak. Nah, untuk tahu dia bergerak apa enggaknya, kita harus tahu Fs ini, seperti cara nomor 1 tadi. Fs itu berarti besarnya sama dengan mu dikali N. Mu-nya tentu mu S. Nah, mu S-nya itu adalah 0,5. Nah, N-nya itu adalah 200 cos 37. 200 cos 37 derajat. Maka di sini kita tulis gini ya, setengah dikali 200. Nah, cos 37 ini adalah 4/5. Nah, tinggal coret-coret ya. Ini kita coret dengan ini, 100. Ini kita coret dengan yang ini, 20. Maka Fs-nya ini sama dengan 20 kali 4.
80 Newton. Nah, ini kan Fs-nya ini 80 Newton. Nah, di sini kita harus tahu nih yang Fx, yang Wx nih ya. Sekarang kita cari yang Wx. Yang Wx itu sama dengan 200 sin 37 derajat. 200 sin 37 itu adalah 3/5. Sehingga ini dicoret. Ini 40 ya. 40, maka di sini 120 Newton. Nah, ternyata ini hasilnya 120 Newton. Nah, ternyata si Wx-nya ini lebih besar dari Fs. Maka berarti bendanya meluncur. Benda bergerak. Nah, karena benda bergerak, maka Fs-nya ini kita ganti dengan Fk. Maka kita harus tahu Fk. Sehingga kalau kita gambar ulang, jadi seperti ini. Ininya 37, kita gambar yang perlu saja ya. Nah, ininya tadi si Wx, besarnya 120 Newton. Kemudian si Fk-nya kita cari. Nah, Fk-nya berarti μk dikali dengan normal. Nah, normalnya ke sana tadi. N-nya itu tadi adalah berapa? Ini berarti ya 200 kali 45. 200 cos 37 aja, kita tulis begitu aja ya. Nah, μk-nya berarti 0,3. Kita masukkan N-nya itu 200 cos 37 derajat. Ya, atau kita tulis 3/10 dikali 200 dikali 4/5. Ini bisa kita coret, hilang 1. 5 sama 20 kita bisa coret, 4. Maka Fk-nya itu 3 dikali 4, 12. 12 dikali 4, berarti 48 Newton. Nah, dapat ini 48 Newton. Nah, karena posisinya sekarang dia bergerak, maka selanjutnya kita menggunakan hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. F-nya ini yang mana? Tentu yang X saja, yang arahnya menurunin bidang. Berarti si N ada kayak gini ya. Ada N, WY, W itu tidak mempengaruhi. Jadi hanya Wx dan Fk. Arah gerak ke bawah ya, maka Wx kita buat positif. Wx positif dikurang Fk sama dengan M dikali A. Wx-nya 120 Newton, Fk-nya 48, sama dengan masanya tadi 20 kg dikali A. Nah, sehingga hasilnya 120 dikurang 8, 72. 120 kurang 48 ya maksudnya, sama dengan 20 A. Maka A-nya sama dengan 72 dibagi 20. 3,6 meter per second kuadrat. Nah, gitu ya. Jika dalam soal itu dikasih tahu koefisien gesek statis dan kinetisnya, itu berarti kita belum mengetahui benda itu apakah sudah bergerak atau belum. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Jika koefisien gesek kinetis antara balok 1 dengan meja adalah 0,1, berarti ini μk ya, koefisien gesek kinetis. Maka hitunglah gaya yang harus diberikan pada balok 1 agar sistem bergerak ke kiri dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Kemudian berapa besar tegangan tali? Berarti ini tanya 2, yaitu F dan gaya tegangan tali. Ini benda bergerak ke sini, ke kiri ya.
arah geraknya. Nah, pertama-tama kita gambar dulu diagram gayanya. Yang pertama pasti ada gaya berat, W1. W1 itu pasti besarnya sama dengan massa dikali gravitasi. 10 meter per second kuadrat. 30 kali 10, berarti di sini 300 Newton. Berikutnya, karena bersentuhan dengan bidang lain, maka pasti ada gaya normal. Gaya normal, N1. Kemudian ada gaya tegangan tali, ya, yang arahnya keluar bidang. Nah, ini kita sebut saja T1. Kemudian karena bersentuhan sama bidang lain dan bidangnya kasar, karena di sini ada koefisien geseknya ya, maka akan ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak. Nah, karena di sini hanya ada satu kinetis, maka di sini sudah dipastikan bahwa di sini koefisien gesek kinetis. Jadi kita tidak perlu nyari lagi yang namanya Fs. Jadi anggapannya adalah sistem ini sudah pasti bergerak. Ya, sistem ini sudah pasti bergerak. Nah, kemudian di benda 2. Benda 2 itu pasti ada gaya berat, W2. W2-nya itu berarti 20 kali gravitasi, berarti 200 Newton. Kemudian karena ada tali, ada gaya tegangan tali yang arahnya keluar bidang, keluar sistem. Ini kita sebut saja dia T2. Nah, kita akan mulai mencari, karena di sini sudah dipastikan benda bergerak ya, dengan percepatan 2 meter per second kuadrat, ini A, maka kita akan menggunakan hukum kedua Newton. Ya. Yang ini berarti arah bendanya ke atas. Arah geraknya. Nah, kita langsung hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, gaya-gayanya kita fokus saja pada gaya-gaya yang searah dengan arah gerak. Ya, maksudnya yang horizontal. Yang horizontal, baik itu searah maupun berlawanan arah dengan arah gerak. Nah, yang vertikal, seperti benda satu ini, nggak perlu. Karena pada benda satu ini benda geraknya horizontal, bukan vertikal. Maka N1 dan W1 ini tidak mempengaruhi. Dari sini ya, berarti akan ada arah gerak ke kiri ya, akan ada F. Yang searah arah gerak kita buat positif. Kemudian T1 berlawanan dengan arah gerak, T1 dan FK, maka kita buat negatif. T1, kemudian FK-nya kita buat negatif. Nah, kemudian T2 ini searah dengan arah gerak, kita buat positif. W2 berlawanan, kita buat negatif. W2. Sama dengan massa. Nah, ini massanya karena berhubungan satu sama lain, yang kalau satu ditarik semua akan bergerak, maka di sini massanya kita jumlahkan. M1 ditambah M2. Kita kalikan dengan A. Nah, di sini ternyata FK-nya ini kita belum dapat nih. Gaya gesek kinetisnya. Maka kita cari dulu gaya gesek kinetisnya. Si FK, gaya gesek kinetis, itu berarti mu K dikali N1. Ya. Wah, N1-nya berapa nih? Nah, N1-nya ingat tadi, pada benda satu ini, benda bergerak arahnya horizontal, bukan vertikal. Nah, sehingga kedua gaya ini tidak saling mempengaruhi, tidak mempengaruhi gerak benda. Maka kita anggap total kedua gaya ini harus sama dengan 0. Ya. Karena arah ke bawah 300 supaya 0, maka arah ke atas juga totalnya harus 300. Maka N1 ini juga 300 Newton. Mu K-nya 0,1. N1-nya 300. Maka ini adalah 30 Newton. Nah, kita masukkan. F-nya tidak ada. T1 dengan T2, ingat ya, T1 dan T2, karena bekerja pada tali yang sama dan berlawanan arah, maka T1 dan T2 ini pasti saling menghilangkan. Ya. Gaya tegangan tali yang bekerja pada tali yang sama yaitu besarnya sama. Jadi T1 dan T2 ini besarnya sama, kemudian arahnya berlawanan. Maka ini sama ini pasti akan saling menghilangkan. Maka di sini tinggal FK ya, min FK, FK-nya 30. Kemudian min W2, W2-nya 200.
Nah, M1 tambah M2, 30 tambah 20. Dikali A-nya 2. Nah, ini kan tinggal satu yang belum diketahui ya. Pasti ketemu. Berarti di sini F min 230 sama dengan 50 dikali 2, 100. Ya. Sehingga F-nya sama dengan, ini pindah sini jadi ditambah ya, menjadi 330 Newton. Nah, dapat ini. Sininya 330 Newton. Sekarang pertanyaan yang kedua, berapa besar tegangan tali? Nah, untuk melihat tegangan talinya, kita pilih saja salah satu, mau yang mana. Mau yang benda 1 atau benda 2, terserah. Misalnya di sini kita pilihnya adalah benda 2. Nah, maka pada benda 2 ini, hanya ada 2 gaya yang bekerja, yaitu W2, 200 Newton, dan T2. Nah, ini ditanya nih. A-nya sudah dapat nih. A-nya tadi nih, 2. A-nya 2 meter per second kuadrat. Masanya yang benda 2 itu, M2 itu 20 kg. Arah geraknya ke atas. Ini kan ya, arah geraknya ke atas. Nah, maka di sini kita gunakan bergerak ya, bergerak dengan percepatan ini ya. Karena bergerak dengan percepatan, maka kita menggunakan hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M dikali A. Yang searah arah gerak kita buat positif, maka T2-nya positif. Yang berlawanan arah gerak kita buat negatif, W2, sama dengan masanya massa benda 2, berarti M2 dikali A. T2 tidak ada, W2-nya itu 200, M2-nya 20, A-nya 2. Ya, sehingga T2 min 200 sama dengan 40. Berarti T2-nya sama dengan 240 Newton. Begitu juga T1, pasti 240 Newton. Karena keduanya ini bekerja pada tali yang sama, tapi arahnya berlawanan. Ya, demikian pembahasan materi dinamika partikel yang ada gaya geseknya. Ya, kembali intinya adalah di hukum 1 dan hukum 2 Newton, sama diagram gaya. Kalau bisa gambar 2 itu, 3 hal itu bisa, mau bentuk apapun seperti soalnya. Pasti bisa. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.